Ibadah itu sedikit, kecil nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Betul. Jadi perintah istiqomah ini berat. Bagi orang melakukan hal yang besar tapi sekali itu gampang. Tapi merutinkan sesuatu yang terus menerus walaupun kecil itu yang sulit. Kenapa dalam tanda kutip quote and quote dipaksa kita diwajibkan? Jadi dalam tanda kutip kalau kita nggak ikhlas ya mau nggak mau kita ngerasanya kepaksa gitu. Bismillah, assalamualaikum semuanya teman-teman. Gimana ibadahnya? Semakin semangat kan? Insya Allah semakin sehat ya. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Faris BQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita selalu dengar kata-kata istiqomah. Istiqomah ya, istiqomah ya. Ibadah itu sedikit, kecil nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Betul. Kenapa istiqomah itu sepenting itu dalam Islam? Dan sebagai Muslim apa sih hikmahnya dalam berpuasa bisa mengajarkan istiqomah? Itu hubungannya apa Ustadz? Masya Allah. Jadi satu hari Abu Bakar melihat rambut Nabi SAW. Terus Abu Bakar berkata, "Qad syibta ya Rasulullah." Engkau tiba-tiba berubah ya Rasulullah. Kata Nabi, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang membuat aku beruban ini adalah surah Hud dan surah-surah semisalnya. Rupanya yang dimaksud dengan surah Hud itu adalah perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan istiqamahlah kamu ya bersama sahabat-sahabatmu seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah istiqamah ini berat. Bagi orang melakukan hal yang besar tapi sekali itu gampang. Tapi merutinkan sesuatu yang terus menerus walaupun kecil itu yang sulit. Kita kan bisa punya rencana baik banyak sekali. Tapi berapa banyak yang kita dapat terus bertahan dengan rencana itu. Pokoknya setiap minggu harus 3 kali jalan pagi gitu. Ya, berapa lama ini bisa kita lakukan? Seminggu 2 kali berenang. Seminggu 2 kali berenang, rencananya gitu kan? Setiap hari ikut kursus tadabbur Al-Quran gitu. Seberapa itu? Ya. Nah, karena itu manusia itu kan diukur dari istiqamahnya. Maka amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Tapi puasa ini kan menjadi momentum yang baik sekali. Bagaimana menciptakan istiqamah. Kenapa bisa begitu? Karena ibadah ya dari 5 rukun Islam itu yang paling lama itu adalah ibadah puasa sampai 30 hari. Haji aja kan cuma tanggal 8 sampai tanggal 13. Ya kan 5 hari atau 6 hari ya insya Allah. Insya Allah teman-teman yang nonton juga diberikan keluasan rezeki. Untuk kameramennya aminnya kenceng banget juga. Untuk haji insya Allah. Baik. Tetapi puasa ini kan 30 hari, 29 atau 30 hari. Berarti puasa itu memang latihan untuk istiqamah. Makanya keberhasilan seseorang dalam mendidik dirinya ketika puasa itu dilihat pasca Ramadan dong. Para sahabat dulu dampak dari Ramadan itu terlihat sampai 6 bulan. Lalu 6 bulan berikutnya mereka sudah berusaha menyiapkan Ramadan berikutnya lagi. Ya Allah. Itu kan berarti keistiqomahan sepanjang tahun dong. Nggak sempat kendor ya Ustaz? Nah, kita kalau mikir target-target Ramadan itu bagus sekali, harus sehari baca Qur'annya sekian, sedekahnya sekian. Tapi ini tidak dipersiapkan secara kontinu dari sebelum Ramadan, itu biasanya gagal. Iya. Karena Ramadan adalah event besar. Iya. Makin besar satu event, maka makin panjang pula persiapan. Betul. Kan kita gitu. Betul. Kalau tamunya Pak Bupati persiapannya 1 minggu misalnya. Kan udah nggak jadi bupati. Tapi bupati yang di mana gitu ya, ceritanya. Bupati yang di mana gitu kan. Tapi nanti kalau jadi ibu gubernur kan persiapan orang-orang kan jadi 2 minggu. Tapi kalau jadi ibu presiden orang nyiapinnya 1 bulan 2 bulan. Nah Ramadan ini berarti agung sekali sampai harus disiapkan segitu. Maka manisnya ketaatan itu ketika dia dilakukan secara kontinu itu. Tapi ada penelitian yang lebih menarik ya. Bahwa puasa itu sendiri, menahan diri dari makan itu. Ternyata itu membantu simpul otak untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi tanpa berpuasa kita misalnya membutuhkan waktu, kalau teori barat itu kan 21 hari. Betul. Kalau kita terus-terusan melakukan itu akan mudah. Tapi kalau puasa, maka otak akan mudah menerima sebagai satu kebiasaan baru dan beradaptasi dengan kebiasaan itu lebih singkat lagi. Jadi mungkin 1 minggu kita sudah terbiasa itu. Makanya bangun sahur kan berat-beratnya hanya 3-4 hari. Tapi setelah itu dia menjadi lebih ringan. Puasa juga begitu. Bangun
qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan juga begitu. Jadi sayang kalau kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita sukses melakukan itu lalu harus buyar ketika Lebaran. Iya. Itu yang nggak boleh. Pol-polan, makannya jadi pol-polan. Betul, Itu Masya sebenarnya kita Allah. melatih diri di bulan Ramadan itu ya nggak cuma untuk di bulan Ramadan aja. Iya, pahalanya Betul. berlipat ganda di bulan Ramadan. Betul. Tapi Allah tuh pengen mendidik kita, melatih kita untuk setelahnya kita juga tetap menjadi Betul. makhluk hidup yang beradab lah, seperti itu kurang lebih ya Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga ada penelitian yang baru nih Ustadz yang aku baru baca. Ternyata puasa itu kenapa dalam tanda kutip kan ada orang yang ngerasa berat banget puasa. Aduh kenapa sih harus nahan makan, harus nahan haus, nih panas banget, keringetan, nggak boleh minum segala macam. Ternyata kenapa dalam tanda kutip quote and quote dipaksa, kita diwajibkan. Jadi dalam tanda kutip kalau kita nggak ikhlas ya mau nggak mau kita ngerasanya kepaksa gitu. Karena Allah sebenarnya pengen ngebersihin badan kita. Betul. Sekarang kan ada istilah namanya intermittent fasting. Betul. 12 jam. Tapi kan Masya itu kan niatnya memang nggak puasa, cuma dia intermittent aja. Iya. Karena memang dia Iya. detoksifikasi badan gitu loh. Betul. Sel-sel itu bisa mendetoks sendiri. Penelitiannya baru ada tahun-tahun ini. Masya Allah. Dari zamannya Baginda Rasul itu udah ada. Tapi kan makanya itu ilmunya itu sama Allah udah tahu semua ilmunya, tapi belum semuanya dilepas sama Allah. Dilepasnya tuh sedikit. Jadi dalam rangkaian ayat-ayat kewajiban puasa itu ada satu statement menarik. Allah menginginkan kemudahan untukmu, bukan menginginkan kesulitan. Tapi kita ngerasanya sulit banget. Sulit kan? Ya, Tapi itu betul. sebenarnya untuk kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudahan bagi apa? Kemudahan bagi emosi manusia. Lebih mudah terkontrol ketika dia puasa. Kemudahan bagi organ-organ tubuh. Karena kan istirahat selama berpuasa itu. Kemudahan bagi pembinaan spiritual kita. Kemudahan bagi macam-macam. Jadi puasa itu sendiri adalah kemudahan. Masya Allah. luar Masya Allah biasa. banyak banget ya hikmahnya. Insya Allah manfaat teman-teman. Jazakallah khair. Amin. Ustaz Jazakallah Faris. khair, Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.